Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Satu hari Imam Abu Lais ada yang bertanya, "Wahai Tuan Imam, kami memiliki orang tua, tapi keduanya sudah meninggal dunia. Ketika masih hidup kami sempat pernah ada masalah dengan mereka berdua. Pernah ada konflik antara kami seorang anak dengan kedua orang tua kami. Sehingga sampai mereka kemudian wafat, pergi ke alam baka, mereka masih menyimpan barangkali kemarahannya kepada saya sebagai seorang anak. Tentu saya sangat menyesal dengan perbuatan itu. Kami sebagai seorang anak telah merasa berdosa bahwa kami telah melukai hati orang tua sehingga mereka meninggal pun dalam kondisi mereka marah dengan saya. Lalu bagaimana caranya agar orang tua bisa meridhoi saya? Walaupun mereka sudah di alam barzah, tapi mereka memberikan ridho kepada saya. Dengan kata lain, bagaimana caranya saya berbakti kepada mereka? Saya ingin membalas kesalahan itu dan saya ingin berbakti kepada mereka. Adakah cara saya bisa berbakti kepada mereka sementara mereka sudah berada di alam barzah? Kemudian Imam Abu Lais mengatakan, hal yumkinu ayurdiyahuma ba'da wafatihima. Kalau engkau ingin mencari ridho orang tua, sementara mereka sudah berada di alam barzah, dan kau ingin menebus barangkali ada kesalahan yang pernah kau lakukan kepada mereka. Yumkinu bisalasati asya. Kau bisa melakukan 3 perkara. Kau bisa melakukan 3 amalan yang bisa meraih ridho orang tua walaupun mereka sudah berada di alam barzah. Dengan kata lain pula, ada 3 cara kau bisa berbakti kepada mereka walaupun mereka sudah berada di alam barzah. Artinya bahwa sebagai seorang anak tentu kita berkewajiban berbakti kepada orang tua. Ya, kalau mereka masih hidup barangkali mudah saja. Kita berbuat baik, kita berbakti, kita berbuat ihsan. Ketika mereka masih hidup, itu mudah saja. Tetapi saat mereka sudah di alam barzah, sudah meninggal dunia, apakah kemudian kewajiban kita untuk berbakti terputus karenanya? Tentu tidak ya. Kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tua tetap berjalan walaupun mereka orang tuanya sudah berada di alam barzah. Jangan sampai kemudian kita hanya berbakti kepada mereka saat mereka masih hidup saja. Ketika mereka sudah di alam barzah, bubar semuanya, berhenti segalanya. Itu tentu salah ya. Jadi baktinya seorang anak kepada orang tua bukan hanya ketika orang tuanya masih hidup saja, melainkan ketika orang tua sudah di alam barzah pun kewajiban mengabdi kepada orang tua, berbakti kepada orang tua tetap tidak terputus karenanya. Yumkinu bisalasati asya. Kata Imam Abu Lais, kau bisa melakukan 3 macam perkara ya, sebagai bentuk baktimu kepada orang tua yang sudah meninggal. Apa itu wahai imam, kata mereka. Awaluha, yang pertama, ayyakuna salihan. Jadilah kau anak yang soleh. Jadilah kau sebagai anak yang soleh. Jangan sampai orang tuamu telah meninggal dunia, kau ingin berbakti tapi kau tidak menjadi anak yang soleh. Jadi jadilah dirimu sebagai pribadi yang soleh.
Apa indikasinya orang yang soleh itu? Ya mudah saja. Ketika hablum minallahnya jalan, hablum minas jalan, itu soleh. Hubungan dia dengan Allah beres, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakat hajinya bagus, ditambah baca Qur'annya bagus, rajin berjamaah di masjid. Ya ini indikasi anak yang soleh secara vertikal kepada Allah. Secara horizontal, ya tentu dia berbuat baik kepada sesama. Jadi berbuat baiknya kepada Allah dan juga berbuat baik kepada sesama. Ini indikasi anak yang soleh. Karena berapa banyak anak yang ketika orang tuanya masih hidup dia rajin ke masjid, dia rajin ibadah. Begitu orang tuanya meninggal dunia, dia jauh dari masjid, jauh dari ibadah. Ini kacau ya. Apalagi kalau kemudian orang tua memberikan wasiat kepada anaknya. Nah, nanti kalau orang tuamu sudah meninggal dunia, kau jangan pernah jauh dari masjid. Kau jangan pernah jauh dari agama. Kau jangan pernah jauh dari ulama, dari kiai. Jadilah anak yang soleh. Kalau sudah orang tua memberikan wasiat semacam itu, apalagi ya. Tidak boleh kita kemudian ya, jauh dari agama. Ya. Jauh dari sentuhan ulama. Jauh dari masjid, jauh dari ibadah. Seperti yang dulu disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu sangat khawatir ya, kalau ketika meninggal anaknya tidak menjadi anak yang mengabdi kepada Allah. Sehingga beliau berdoa, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga keluargaku, anak-anakku. Kalau engkau menjadikan aku orang yang soleh, jadikan pula anak-anakku orang yang soleh. Nabi Ibrahim, seorang nabi pun khawatir kalau kemudian anaknya tidak menjadi anak yang soleh. Nabi Ibrahim betapa khawatirnya ketika beliau meninggal dunia, meninggalkan anak yang tidak soleh. Sehingga selalu menyampaikan, ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, kalau bapakmu sudah meninggal dunia, sudah enggak ada di alam dunia ini, sudah meninggalkanmu. Kau tanpa pendampingan orang tua, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang bakal kau sembah, nak? Iya, kalau sekarang kami sebagai orang tua mendampingimu beribadah, mengajakmu beribadah, mengarahkanmu beribadah, sehingga kau ahli ibadah, melaksanakan pengabdianmu kepada Allah dengan maksimal. Tapi nanti ketika orang tuamu sudah meninggal dunia, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah nak setelah aku? Ini betapa khawatirnya orang tua terhadap anak-anaknya. Dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita sebagai orang tua, tentu kalau kita menginginkan anak-anak yang soleh, ya orang tuanya dulu harus memulai soleh. Bagaimana mungkin kita bisa mencetak anak yang soleh sementara orang tuanya jauh dari agama? Nah, tanaman itu kan bagaimana bibitnya. Kalau bibitnya unggul, insya Allah tanamannya bagus. Bibitnya busuk, bibitnya buruk, ya akan melahirkan tanaman yang buruk. Artinya, ingin menjadikan anak yang soleh, orang tuanya harus mendahului menjadi orang yang soleh. Minimalnya mengarahkan anak untuk senantiasa hidup beragama. Jadi kata Imam Abu Laits, wahai Tuan, kalau Anda ingin berbakti kepada orang tua sementara mereka sudah meninggal dunia, jadilah kau anak yang saleh. Ayyakuna salihan. Jadi anak yang saleh. Anak yang ahli ibadah. Anak yang dekat dengan masjid, dengan ulama, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya. Sehingga orang tuamu pasti akan ridha di alam barzah. Mereka akan senang dan tenang di alam barzah kalau meninggalkan anak-anak yang saleh. Tetapi sekali lagi ya tentu ya,
membentuk pribadi anak yang soleh harus dimulai dari orang tuanya yang soleh terlebih dahulu. Wasani yang kedua kata Imam Abu Laits, ayasila qarabatahuma. Yang kedua, caramu untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, hendaknya engkau bersilaturahim dengan kerabat-kerabatnya. Ayasila qarabatahuma. Perbanyaklah kau bersilaturahim dengan kerabat orang tuamu. Ini cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kau dekati mereka, kerabat orang tuamu. Ya, pamanmu, bibimu, saudara kandung dari kedua orang tuamu. Sambungkan silaturahim kepada mereka. Sahabat-sahabat bapamu, sahabat-sahabat ibumu yang dulu pernah seperjuangan. Sambungkan ya silaturahim kepada mereka, orang-orang terdekat dari orang tuamu. Ini cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Menyambung silaturahim. Jangan sampai ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, teman-teman orang tua kita, saudara kandung orang tua kita, nggak pernah kita jenguk. Ya minimal ya, paling tidak itu setahun sekali kalau Idul Fitri, syukur-syukur ya. Idul Fitri kita bersilaturahim ya, halal lebih halal kita kunjungi sanak saudara dari orang tua kita yang merupakan orang tua kita juga. Ya. Karena teman-teman dari orang tua kita ya, orang tua kita juga. Ya. Saudara kandung dari orang tua kita ya, orang tua kita. Bibi, paman itu orang tua kita. Ya, karena mereka merupakan orang terdekat dari ayah ibu kita. Sambungkan silaturahim itu. Jangan sampai kemudian orang tua kita meninggal dunia terputus gitu ya. Yang sering terjadi begitu. Dulu waktu orang tua kita masih hidup, kita sering main bersama orang tua kita ya. Bersama bapak ibu kita, main ke bibi kita, main ke paman kita, main ke kerabat orang tua kita, ke teman-teman orang tua kita. Karena diajak oleh orang tua kita. Dan begitu orang tua sudah meninggal dunia, seolah-olah terputus kita. Terputus, jarang kemudian kita berkunjung silaturahim kepada kerabat kita. Tentu mereka akan menjadi orang tua pengganti. Paman kita, ya, bibi kita, itu merupakan orang tua pengganti dari orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya, apalagi kalau kemudian ada kerabat orang tua kita yang dulu pernah berjasa kepada orang tua kita. Wah, ini lebih bagus, lebih wajib lagi ya kita bersilaturahim kepada mereka. Dulu ada orang yang pernah berjasa kepada orang tua kita. Misalkan dulu ketika orang tua kita masih belum sukses ya, masih terlunta-lunta hidupnya, kemudian ada temannya yang menolong, memberikan modal usaha untuk orang tua kita, sehingga orang tua kita berhasil ya, membentuk satu perusahaan umpama ya, satu usaha berkat pertolongan dan uluran tangan dari sahabat orang tua kita. Apalagi itu ya, artinya apa? Dia sudah sangat berjasa kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita punya pekerjaan yang merupakan itu diberikan kepada sahabat kita, berarti kan orang tua kita punya uang, orang tua kita bisa memberi nafkah kepada kita berkat jasa dari temannya. Itu lebih wajib lagi itu. Lebih wajib lagi berbakti ya, mengunjungi, bersilaturahim kepada kerabat-kerabat orang tua kita. Ya, yang jelas silaturahim ini bagian daripada ibadah, bukan sebatas budaya saja. Ya, halal lebih halal itu bagus, sangat bagus. Ya. Saling menghalalkan, saling memaafkan kesalahan kita ketika Idul Fitri. Tetapi kemudian tidak berhenti pada Idul Fitri saja. Silaturahim itu sampai kapanpun hukumnya wajib. Ya.
Jangan sampai kita punya dosa, punya kesalahan kepada orang lain, minta maafnya nunggu lebaran. Ini salah. Ya. Jangan sampai minta maafnya nunggu lebaran. Kamu kan punya dosa dengan dia. Segera minta maaf. Nanti dah. Kalau lebaran kan semuanya bahagia ya. Pura-pura lupa kalau lebaran sih yang dulu pernah berbuat salah. Nggak boleh begitu ya. Kapanpun kita berbuat salah, segera mungkin kita minta maaf. Kenapa? Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jangan sampai kita punya dosa kepada orang lain, belum dihalalkan, belum klarifikasi. Kita meninggal dunia. Itu kan kita sudah meninggal dalam kondisi meninggalkan sebuah dosa kepada orang lain. Ya. Jadi sekali lagi, budaya halal bihalal pada Idul Fitri jangan hanya pada permulaan bulan Syawal saja, tapi kapanpun kita berkewajiban halal bihalal. Ayasila qarabatahuma, kita bersilaturahim dengan kerabat orang tua kita. Itu yang kedua ya, cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Wasalisu, dan yang ketiga kata Imam Abu Laits, cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, ayastaghfirulahuma wa yad'u lahuma, kita mendoakan kepada mereka. Saat kita beristighfar mohon ampun untuk diri kita, yad'u lahuma, juga mendoakan mereka. Jadi ciri yang mencirikan sekali anak yang soleh adalah dia berdoa untuk orang tuanya. Kirim doa untuk orang tuanya. Gak bakal nyampe Pak. Terlepas dari itu ya. Terlepas dari apakah sampai atau tidak doa kita. Apakah sampai tidak bacaan Al-Fatihah untuk orang tua kita. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Sampai tidaknya bukan urusan kita. Percuma ngedoain orang tua gak bakal nyampe. Kalau ngedoain orang tua sudah meninggal dunia gak bakal nyampe. Nabi gak bakal mengajarkan yang namanya sholat ghaib ya. Sholat ghaib berarti kan sholat untuk orang yang sudah meninggal ya. Nabi ajarkan itu ya, termasuk sholat jenazah itu juga mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sekali lagi terlepas dari ya, berbagai macam pendapat orang-orang yang di luar sana bahwa mendoakan orang sudah meninggal dunia tidak sampai, terlepas dari itu ya. Yang jelas kewajiban kita mendoakan orang tua kita. Ya. Ayastaghfirlahuma, kita mintakan ampun kepada Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Seperti doanya Nabi Ibrahim ya. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, ampuni kesalahanku, ampuni kesalahan kedua orang tuaku. Walil mu'minina, dan juga kesalahan kepada orang-orang mukmin seluruhnya. Nabi Ibrahim mencontohkan kita. Ya. Nabi Ibrahim mencontohkan untuk kita, mendoakan untuk dirinya, mendoakan untuk orang tua, walil mu'minina yauma yakumul hisab ya. Dan juga mendoakan seluruh orang-orang yang beriman, apalagi nanti ketika yaumul hisab ya. Hari perhitungan amal. Jadi sebagai anak yang berbakti kepada orang tua ya, janganlah pernah kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Apalagi ya, Rasulullah mengatakan bahwa mal mayitu fil kubri, sesungguhnya mayit yang ada dalam alam kubur, illa kal gharigil mughawas, mereka seperti orang yang tenggelam. Mereka seperti orang tenggelam. Orang yang berada di alam barzah, mereka seperti orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam, orang sedang hanyut di sungai, di laut, itu pasti teriak-teriak minta tolong. Tidak ada orang yang kejebur di sungai, kejebur di sumur, kejebur di laut, tertawa terbahak-bahak, enggak ada. Terjebur di sungai, terjebur di laut, di sumur, dia teriak-teriak minta tolong. Itu gambaran yang diberikan oleh baginda Rasulullah, orang yang sudah di alam barzah.
Kalau kita lewat di kuburan ya, di pemakaman, sepi ya, kita nggak mendengar. Andai kata kita dibuka mata batinnya, ya, kita bisa mendengar ya teriak-teriakan mereka, jerit tangis mereka di alam kubur. Ya. Yang mendengar adalah semua makhluk yang ada di sekitar kubur itu. Pohon mendengar, rumput mendengar, kupu-kupu mendengar, belalang mendengar, cacing mendengar. Hanya manusia yang Allah tulikan telinganya nggak bisa mendengar teriakan orang yang di alam barzah. Kita khawatir kalau kemudian orang tua kita termasuk di antaranya yang teriak-teriak minta tolong. Jadi kita harus memperbanyak doa untuk mereka. Dan kemudian watasaddaqu alaihima, kita bersedekah untuk mereka. Di samping kita kemudian mendoakan mereka, kita bersedekah untuk mereka. Ini bagus. Apakah bisa Pak nyampe pahalanya? Insya Allah nyampe. Ya. Jangan pernah kita kemudian berhenti sampai di sana, nggak bakal nyampe. Sok tahu gitu. Ya. Sekali lagi, sampai nggak sampai itu bukan urusan kita, urusan Allah ya. Yang perlu kita perbuat adalah bagaimana kita mengirimkan pahala, ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala kepada mereka dengan cara apapun. Dengan cara kita bersedekah untuk mereka, dengan cara syukur-syukur kita bisa membadalkan haji, umroh untuk mereka. Kita baca Al-Quran, kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Berziarah kubur termasuk di antaranya. Wujud anak yang soleh itu. Jangan kita berkunjung kepada makam orang tua kita setahun sekali. Minimalnya paling tidak, ya seminggu sekali lah kita ziarah kubur. Atau sebulan sekali. Kalau tradisi orang Jawa itu biasanya setiap Jumat Kliwon. Ya padahal nggak ada aturannya ya. Kita berziarah kubur tuh nggak ada aturan harus Jumat Kliwon. Jumat apapun ya sama itu. Semua Jumat sama, nggak ada Jumat Kliwon, nggak ada Jumat Wage, Pahing, Legi dan sebagainya. Itu memang tradisi ya orang-orang Jawa. Jadi kita berziarah kubur tiap hari lebih bagus kalau rumahnya dekat kubur umpamanya ya. Rumah kita dekat makam, orang tua kita dipendam di situ, dikubur di situ. Setiap lewat kita bacakan Al-Fatihah untuk mereka. Subhanallah, ini bagus. Setiap kita lewat makam yang di situ ada makam orang tua kita kirim Al-Fatihah. Kirim Al-Fatihah berapa jam? 1 menit juga nggak ada ya. Kita baca Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Insya Allah sampai. Ya. Insya Allah sampai. Jadi kita jadikan kita anak yang soleh, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia.